Nabi Adam dan Hawa melanggar apa yang menjadi larangan Allah di surga, yakni makan buah dari pohon terlarang. Karenanya untuk menebus atau menyucikan diri dari dosa yang telah diperbuat, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Sebagaimana mereka diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Adam dan Hawa turun ke muka bumi bersama iblis juga. Adam turun di sebuah gunung di Sarandib, sedangkan Hawa turun di Bukit Marwah. Dan iblis turun di lembah garam, Basra dekat perairan Teluk. Jauh sebelum mereka turun ke bumi, sudah terdapat kehidupan, baik hewan-hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Adam bersujud dan mohon ampun tiada henti sesampainya di bumi. Meskipun telah berbuat dosa, Adam dan Hawa mendapatkan ampunan Allah. Allah mengirim Adam ke muka bumi ini untuk menguji dirinya. Apakah Adam mengikuti dan menyembah Allah atau malah justru ia berpaling terhadap perintah Allah, lebih mengikuti iblis? Adam teringat akan istrinya. Mereka turun ke bumi ini terpisah jarak yang jauh. Ia sangat ingin bertemu dengan orang yang ia cintai. Namun ia tak tahu di mana keberadaan istrinya, Hawa. Ia juga tak tahu harus melangkahkan kaki kemana untuk mencari Hawa. Meskipun begitu, ia pun berjalan menyusuri bumi ini untuk mencari keberadaan Hawa. Malaikat turun ke bumi dan mengatakan kepada Adam, Hawa ada di suatu tempat yang jauh di bumi, ia sedang menunggumu. Ia sendirian. Ia sedang mencarimu. Jika engkau mengikuti jalan ini, maka engkau akan menemukannya. Adam pun segera berangkat mengikuti apa yang dikatakan malaikat. Ia diliputi perasaan penuh harap agar dapat bertemu istrinya lagi. Ia berangkat mencari istrinya dengan telanjang kaki, tanpa alas. Ia berjalan bermil-mil jauhnya. Saat ia lapar, ia makan dari tumbuh-tumbuhan liar. Ketika hari mulai menjadi gelap, ia mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Kala itu, hewan-hewan buas masihlah amat banyak. Adam menempuh perjalanan selama berhari-hari. Siang dan malam ia terus berusaha sekuat tenaga berjalan untuk mencari istrinya. Hingga akhirnya, ia telah sampai di Makkah. Ia merasakan bahwa di tempat inilah atau di bukit inilah nantinya ia akan bertemu dengan Hawa. Di sisi lain, Hawa juga sedang menunggu kedatangan Adam. Namun, ia juga tak tinggal diam begitu saja. Ia juga berusaha untuk mencari Adam. Ia pergi ke puncak-puncak bukit, berharap melihat atau menemukan Adam. Namun, ia tak melihat keberadaan Adam. Ia mendaki terus dan terus, dari bukit satu ke bukit lainnya. Suatu hari ketika Hawa berada di suatu puncak sebuah bukit, ia melihat dengan amat jeli ke sana dan kemari. Ia melihat ada seseorang datang sedang menuju ke arahnya. Hawa tahu bahwa itu adalah Adam meskipun nampak dari kejauhan. Segera ia menuruni bukit dan berlari menuju ke arah orang tersebut. Ia merasa bahagia dan penuh harap dapat bertemu dengan Adam. Pertemuan yang diharapkan dan dinanti pun terjadi. Adam dan Hawa bertemu di suatu tempat yang teduh dari sebuah bukit. Adam dan Hawa menangis karena bahagia bisa bertemu dengan orang yang dicintai. Mereka pun tak lupa bersyukur kepada Allah karena telah mempertemukan mereka kembali. Kehidupan di muka bumi tak seperti kehidupan di surga. Jika di surga tak ada siang dan malam, tak ada binatang buas, tak ada pergantian musim. Tapi sebaliknya, itu semua memang hanya ada di bumi. Lalu Adam dan istri memilih suatu daerah nan indah guna mereka tinggali. Tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sembarang macam tumbuh di tempat tersebut. Kini, Adam harus bekerja untuk keberlangsungan hidup mereka. Mereka tinggal di dalam gua sebelum mereka membangun pondok kayu.
Adam bekerja keras sampai dirinya merasa lelah. Adam dan Hawa juga menanam benih, memanen, menggiling dan membuat adonan serta memanggang 2 roti untuk mereka makan. Waktu terus berlalu hingga suatu hari, Hawa melahirkan 2 bayi laki-laki dan 2 bayi perempuan. Penduduk bumi pun bertambah dan genap menjadi 6 orang. Adam dan Hawa hidup bahagia bersama putra dan putrinya. Adam dan Hawa memberi nama putranya, Habil dan Kabil, sedangkan putrinya diberi nama Iklima dan Loza. Habil dan Kabil pergi mengikuti ayahnya untuk belajar dan bekerja. Mereka belajar kepada ayahnya tentang cara membajak tanah dan menggembala ternak. Sedangkan Iklima dan Loza membantu ibu mereka mengurus rumah. Hidup mereka bergantung pada aktivitas, kerja dan usaha mereka. Hari demi hari berlanjut. Pasca kematian Habil, selama 40 hari Adam menangisinya. Ia menyayangkan perbuatan Kabil kepada saudaranya. Namun Allah memberitahu padanya agar tak bersedih karena kelak ia akan dikaruniai putra sebaik Habil. Adam bersyukur akan ketetapan Allah. Ia mendapat seorang putra yang ia beri nama Syit. Adam dan Hawa bersama keluarga hidup bahagia meski mereka juga khawatir tentang keadaan Kabil yang entah di mana keberadaannya. Suatu hari, Adam menyuruh Syit mengambilkan beberapa butir anggur. Syit pun menuruti perintah ayahnya. Ia mengambil beberapa butir anggur untuk Adam. Namun, sebelum sempat mencicipi anggur yang diambilkan Syit, Adam telah wafat. Ia hidup selama 1000 tahun dan kembali ke surga. Itulah sebagian kisah Adam dan Hawa berkelana di bumi. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.